Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di pembahasan subjek dakwah atau dai. Kemarin sudah sempat ada yang menanyakan tentang subjek dakwah ini, dan ini baru kita bahas saat ini. Namun seperti yang saya lihat di buku kuliah fikih dakwah, ada beberapa pengulangan sebetulnya terkait pembahasannya. Pertama, sebelum kita masuk, saya kembali tegaskan yang kemarin sudah kami sampaikan, bahwa problem dakwah itu ada dua. Pertama, yang dapat dirubah dan yang tidak dapat dirubah. Kita fokus pada yang dapat dirubah. Nah, yang dapat dirubah itu ada dua, kemampuan dai dan masa depan. Dai atau masa depan mat'u seperti apa, itu dapat dirubah. Kita fokus pada kemampuan dai. Kemampuan dai itu dibagi menjadi dua, ada yang kemampuan substantif, ada yang kemampuan metodologis. Kemampuan substantif itu ya hal yang dimiliki oleh dai, termasuk masalah skill, kepandaian, kognisi, afeksi, dan lain sebagainya. Kalau kemampuan metodologis itu ini terkait dengan manajemen dakwah sebetulnya, jadi kemampuan dalam memanage dakwah. Baik, itu saya ambil dari buku ya. Jadi buku itu memang ada dua seperti itu, ada yang substantif, ada yang metodologis. Maka kemudian saya mengambil itu. Sebentar, saya kembali dulu. Ini yang substantif itu ada, saya bagi menjadi tiga. Pertama ilmu, kedua iman dan takwa, lalu yang ketiga itu memahami tujuan, hakikat, problem, dan tantangan dakwah. Kemudian metodologis saya bagi menjadi 4, memahami masalah dakwah, memahami lingkungan dakwah, sehingga mampu menyusun rencana dakwah, kemudian pelaksanaannya. Jadi ini mungkin agak berbeda sedikit dengan yang di buku, tetapi ini ringkasan dari sana. Pertama terkait masalah ilmu, ini saya membaginya menjadi dua, karena Anda sebagai mahasiswa dan bukan jurusan agama, tentu Anda tidak bisa disamakan dengan yang pertama, yaitu yang level alim. Jadi yang level alim itu memang dia itu falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi mereka itu memang secara khusus fokus untuk mengkaji agama. Nah, ini Anda kan tidak. Anda belajar psikologi, ya terkadang ikut pengajian untuk belajar sedikit tentang masalah agama. Jadi tetapi tidak fokus. Nah, yang pertama itu adalah orang yang betul-betul fokus untuk mengkaji masalah agama. Itu mereka wajib dakwah. Lah orang yang tidak fokus untuk mengkaji agama bagaimana? Mereka juga wajib dakwah sebagaimana hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Jadi ini levelnya awam. Awam itu dari kata am, artinya umum. Jadi orang-orang secara umum yang tidak fokus belajar agama itu juga tetap wajib dakwah, tetapi konsepnya itu balighu anni walau ayah. Ya semampunya saja. Tidak perlu kemudian memaksakan diri apa yang tidak mampu dia dakwahkan. Kemarin kita sudah membahas yang Ali Imran ayat 104 itu, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Minkum itu bisa lil bayan atau lil tab'id. Kalau tab itu ya yang wajib cuma sebagian, tetapi kita kemarin sudah sampaikan kita cenderung pada itu lil bayan, artinya semua orang itu wajib berdakwah, tetapi catatannya seperti ini. Orang umum itu ya sekedar apa yang dia tahu dia dakwahkan dan dia amalkan itu. Orang yang alim maka dia memiliki kewajiban yang lebih tinggi. Kemudian kemampuan dalam meningkatkan iman dan takwa. Ini nanti sangat terkait ketika iman dan takwa itu mampu kita tingkatkan, maka tujuan dakwah itu bisa tercapai. Ini sebetulnya kemarin sudah kita bahas juga, karena dengan iman itu kita bisa mendapatkan al-falah. Qad aflahal mu'minun, itu jelas. Kita mendapatkan falah ketika kita beriman. Dan iman yang kuat itulah iman yang bisa memotivasi kita untuk bergerak, memotivasi kita untuk melakukan amal soleh. Maka kemudian Kiai Haji Raden Hajat itu menyampaikan pernyataan dari abduh, kepercayaan yang menguasai kehendak, hatan yamliku iradatahu gitu. Nah, takwa juga bisa menyampaikan kita pada al-falah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah supaya kamu beruntung, jaya atau menang. Nah, falah itu fid dunya wal akhirah
Gambarannya seperti disebutkan Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tujuan dakwah. Tujuan final dari dakwah kita itu dunia baik, akhirat baik. Maka Anda sebagai mahasiswa harus punya motivasi, punya tekad yang kuat, tidak hanya baik dunia, tidak hanya baik dunia tapi akhirat juga baik. Tidak hanya akhirat tapi dunia juga baik. Dua-duanya harus baik. Jadi orang hebat itu memakai dan, tidak memakai atau. Sering kita mendengar orang pakai atau, ya. Yang penting dunia. Yang penting akhirat, dunia nggak apa-apa, jelek. Ya nggak seperti itu, tapi dunia baik, akhirat baik. Jadi pakai dan. Dunia dan akhirat baik. Kemudian kemampuan terhadap beberapa hal terkait dakwah ya. Pertama hakikat dakwah, kemarin sudah kita bahas. Hakikat dakwah itu di buku disebutkan ada 4 hal. Pertama akan perubahan. Yang kedua adalah mengajak pada petunjuk yang benar, ila sabili rabbik itu. Wa ila rabbika innakal ala hudam mustaqim. Ini diambil dari surat Al-Hajj tapi yang di sini. Kalau yang di surat An-Nahl itu kan utu ila sabili rabbik. Kemudian jihad di jalan Allah itu seperti dalam hadis afdhal jihad kalimatu adlin inda sultanin jair aw amirin jair. Kemudian surat Al-Imran 110 itu karakteristik Islam. Jadi Islam itu umatnya itu khair ummah. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Itu. Ini hakikat dakwah yang harus kita pahami bahwa umat itu bisa dirubah. Maka kemudian kita merubah. Dakwah itu intinya mengajak kepada kebenaran. Dan dakwah itu harus jihad. Nah, dan dakwah itu supaya kita menjadi umat terbaik. Karena kalau tanpa dakwah kita tidak bisa. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya tidak ada umat yang terbaik. Kemudian kita juga harus mampu untuk paham problem dakwah. Ya, jadi problem itu sudah kita sampaikan antara realita dasen dengan sesuatu yang seharusnya itu gapnya terlalu lebar. Maka muncullah problem. Harusnya orang muslim itu sholat semua, ternyata banyak yang tidak sholat. Nah ini kan antara yang seharusnya dengan realita itu kan gapnya lebar. Ini di situ problem. Maka kemudian kita harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya itu terkait dengan kemampuan dai. Nah, kemampuan dai itu bisa dirubah, bisa ditingkatkan supaya kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan itu. Orang hebat itu berakhir pada jawaban, ya. Tapi orang yang payah itu selalu berakhir pada pertanyaan. Dia sudah menjawab, bertanya lagi, kalau gini gimana? Jawab lagi, wah ini kayaknya susah. Jawab lagi, selalu bertanya. Tapi kalau orang yang hebat itu akhirnya jawaban. Ini bagaimana? Seperti ini. Muncul lagi pertanyaan, seperti itu. Selalu muncul jawaban-jawaban. Sehingga dia selalu bergerak, melangkah, tidak pernah ragu. Baik. Ini ada beberapa saya sebutkan problem dakwah itu dai. Tantangan itu ada pada mat'u, sarana, media, dan dana dakwah itu semuanya tantangan yang harus kita selesaikan. Ini beberapa ayat saya kutip untuk menunjukkan pertama masalah perubahan, bahwa kaum itu bisa dirubah, kita juga bisa dirubah, masa depan itu berubah, masa lalu itu untuk introspeksi supaya masa depannya lebih baik. Kemudian di Ar-Rum ayat 30 itu ada yang tidak berubah itu ya ciptaan Allah. Ini saya kemudian terjemahkan bawaan, ya manusia itu ketika lahir ternyata seperti itu ya, secara kognisi seperti itu ya, akhirnya ya dia tidak berubah. Ada orang yang lahir, mohon maaf, dia menjadi berkebutuhan khusus, ya sudah dia sampai besar tetap berkebutuhan khusus. Seandainya nanti ada obat, ya itu tentu hal yang lain karena Allah mengizinkan obat-obatan itu. Tetapi sampai saat ini kebanyakan orang ketika lahir berkebutuhan khusus, ketika besar pun berkebutuhan khusus. Ketika lahir memiliki kecerdasan semacam itu, maka ketika besar pun seperti itu. Ketika lahir bapaknya orang itu, maka ketika besar ya bapaknya tidak berganti. Inilah bawaan. Gennya juga tidak berganti. Bawaan tidak berubah. Masa lalu tidak berubah. Nah, kita tidak fokus pada hal yang tidak berubah. Tapi fokus pada yang bisa kita rubah. Baik.
Kemudian tantangan dakwah kemarin juga sudah kita bahas. Ini cuma saya tambahkan. Jadi tantangan dakwah itu pertama mat'u, ini paling banyak kategorisasinya. Pertama terkait dengan situasi, ada internal mat'u dan eksternal mat'u. Eksternal mat'u itu ya situasi dan kondisi di mana mat'u itu hidup. Itu termasuk tantangan kita, harus kita pahami. Sehingga ketika kita itu mau mengajak mat'u kepada jalan yang baik, itu kita bisa, kita mampu. Lalu dari segi keagamaannya si mat'u, dia itu seorang mukmin, munafik atau kafir. Tentu kita akan menyiapkan sikap-sikap yang berbeda. Kondisinya dia itu zalim atau mazlum, itu juga berbeda ya. Seperti Firaun itu zalim, maka caranya itu qaulan layyina. Kemudian kalau ada yang mazlum, itu berarti ya kita memaafkan dia, seperti seorang sahabat, saya lupa namanya itu, Yasir bin Amr ya. Amr bin Yasir yang masih hidup itu. Ini Yasir itu bapaknya. Nah, Amr bin Yasir itu dia kemudian menyampaikan ketika bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, maka kemudian dia menyampaikan perkataan bahwa dia itu telah kufur. Tetapi dia itu menyampaikan itu ketika dalam kondisi terpaksa, terzolimi ya. Akhirnya dimaafkan saja karena ada rukhsah. Kemudian terkait karakter ada ifrat, ada tafrid. Manusia itu ada yang ifrat ya, seperti teman Anda mahasiswa amar ma'ruf nahi mungkar, demo, malah membuat kerusakan, itu namanya ifrat. Itu juga harus didakwahi. Ada yang kemudian tafrid, tidak peduli. Nah, itu juga harus didakwahi, itu namanya tafrid. Kalau makan kebanyakan, namanya ifrat. Kalau makan tidak mau makan sampai sakit, itu namanya tafrid. Termasuk tantangan terkait masalah sarana prasarana, terkait masalah media. Ini tantangan besar untuk zaman saat ini karena kita hidup di zaman media ya. Ketika kita tidak menguasai itu, dakwah kita bisa jadi akan kalah. Maka ini perlu strategi khusus. Kemudian dana juga demikian, karena kita ini negara muslim ini sering disebut sebagai negara dunia ketiga, karena dalam tanda kutip negara-negara yang miskin gitu. Maka masalah dana ini juga perlu menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita berdakwah itu bisa menggunakan dana pribadi atau lazis, lembaga zakat infak sedekah, atau seandainya tidak ya kita fundraising, membuat proposal dan lain sebagainya. Nah, saya kira demikian saja yang kami sampaikan. Ada beberapa hal yang pengulangan kita sudah pernah sampaikan sebelumnya, tapi semoga tetap bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, menjadi kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.